dipersembahkan oleh... Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sepak bola kita tidak pernah lelah menerbitkan rasa kecewa. Mulai dari kekalahan hingga pengaturan skor pertandingan. Wasit dibayar, pemain disuap, juara ditentukan sebelum peluit ditiupkan. Kesaksian dan dugaan permainan angka kerap menjadi aib bangsa. Tapi tiap kali ada yang mendakwa, pengurus sepak bola berkelit dengan jurus retorika. Inilah Mata Najwa. Buka-bukaan bola. Seseorang yang menawarkan nilai 150 juta. Indonesia kalau berapa, Das? 4-0, babak pertama. Ini semua pemain dapat? Semua pemain atau berapa pemain? Pemirsa, berkali-kali Mata Najwa bicara tentang bola. Sayangnya bukan tentang prestasi membanggakan, melainkan bertubi-tubi tragedi dan skandal. Dari dagelan sepak bola gajah hingga permainan suap dan mafia yang menghancurkan dari dalam dan luar lapangan. Kita yang masih terus peduli sepak bola Indonesia, mari buka-bukaan fakta adanya mafia di antara kita. Telah hadir dua klub di divisi utama, Kapten tim Persiwangi Banyuwangi Febrian Sofiandi dan pelatih Persipur Purwodadi Gunawan. Selamat malam Pak Gunawan. Selamat malam. Selamat malam Mas Febrian. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Malam ini kita akan buka dengan buka-bukaan. Saya ingin mendengar cerita dari Anda berdua. Tapi saya juga akan perkenalkan siapa lagi narasumber yang hadir. Ada Ketua Tim Transisi, Pak Bibit Samad. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Komite Eksekutif PSSI, Pak Jamal Aziz. Pak Jamal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sengaja saya tempatkan Anda berdua di bawah dulu untuk kita sama-sama menyimak apa yang akan kita dengar malam ini. Baru nanti saya akan minta tanggapan Anda berdua. Baik, saya ke Anda dulu Pak Gunawan. Apa yang Anda ketahui soal pengaturan skor? Pengaturan skor yang saya ketahui pada saat saya melatih di Persipur Purwodadi. Awalnya saya ditelepon sama salah satu orang yang inisialnya YL ya. Karena pada saat itu Purwodadi sama sekali nggak ada dana. Untuk makan aja nggak ada, gaji pemain nggak ada. Akhirnya dikenalkan, saya datang dengan manajemen, kebetulan di Hotel Aga Solo. Pada saat itu akhirnya pihak manajemen juga menerima karena dia siap mau membantu. Ternyata dalam perjalanan membantunya ini ada timbal balik yang sangat merugikan di dalam tim. Apa konkretnya? Dia minta setiap main kita harus kalah, kita harus kalah, kita harus kalah. Jadi itu sangat risiko sekali bagi saya sebagai pelatih pada saat itu. Saya mau menerima apa? Itu karena semua dari manajemen, pemain, apa semua tahu. Jadi akhirnya ada berapa pertandingan yang Anda tahu memang skornya diatur harus kalah? Itu yang spesifik Anda tahu bisa disebutkan? Semua pertandingan Purwodadi itu hanya di kandang aja kita harus menang atau draw. Seluruh kompetisi semuanya diatur? Iya. Dan itu tidak Purwodadi aja. Saya tidak menyangka. Hampir 75% kontestan divisi utama pada saat itu karena... Saat itu tuh kapan? Ini tahun 2013. Baru tahun yang 2013 yang lalu? Iya. Karena divisi utama pada saat itu semua 75% klub itu saya kira nggak ada dana untuk ikut memutar kompetisi. Dan Anda dapat uang berapa Anda dan tim ketika itu? Tim saya setiap bertanding di luar kita kalah itu mendapatkan 400, ada yang 350. 400 juta? Iya. Dibaginya seperti apa itu? Dibagi langsung manajemen sendiri nanti dibagi semua pemain, ada yang dapat 10, ada yang dapat 5 juta. Itu dibagi semua rata. Dibagi rata 400 juta. Ya. Jadi ada berapa pertandingan tuh kira-kira kalau semua hampir dalam full satu kompetisi? 9. Pada saat itu kan full
9 tim. pertandingan. 9 tim. Pertandingan semuanya diatur, iya. Dan 400 juta sekali pertandingan. Iya, ada yang 300, ada yang 400. Baik. Anda mantan kapten Persiwangi Banyuwangi. Dan Anda pemain aktif pertama yang berani untuk buka-bukaan. Iya. Apa yang Anda ketahui soal pengaturan skor? Pada waktu itu pertandingan antara Persiwangi lawan PPSM Magelang. Bermain di Magelang, dan kebetulan pada waktu itu tim kami belum mendapat gaji. Melihat dengan kondisi teman-teman yang miris seperti itu, nggak ada uang saku, beberapa hari sudah di kota orang lain, jadi ada jalan keluar dari pelatih memanggil saya, bagaimana kalau pertandingan ini kita atur aja. Sebetulnya kalau di atas kertas permainan kita, tim Persiwangi bisa mampu mengalahkan tim PPSM. Tapi karena melihat keadaan dan situasi teman-teman itu, jadi ada pengaturan skor, dibikin draw. Dibikin draw. Jadi perjanjiannya harus draw. Dengan angka berapa? 1-1. 1-1. Ini pelatih yang meminta Anda untuk draw. Iya, pelatih pada waktu itu dipanggil menemui bandar tersebut, Cukong Malaysia itu, di suatu hotel di Magelang. Cuma saya lupa hotelnya tuh hotel apa. Ini seluruh tim, seluruh pemain ketemu bandar ini di hotel ini. Terus apa yang dibahas pada pertemuan itu? Ya jadi ada masalah gol tercipta itu harus pas, menitnya itu harus pas. Harus pas menitnya? Menit keberapa waktu itu ditentukan? Pada waktu itu kalau nggak salah, satu gol yang saya ketahui menit 70. Jadi secara detail diatur menit 70 harus ada gol. Harus ada gol. Yang menggolkan siapa nih? Pihak lawan. Pihak lawan. Jadi tim Anda sebagai kapten harus pura-pura kalah atau pemain pertahanannya harus dilemahkan begitu? Sudah ada kode tersendiri. Jadi dari pelatih sudah ada kode, terus perangkat pertandingan juga kasih kode juga. Perangkat pertandingan kasih kode? Siapa tuh? Termasuk wasit di tengah. Wasitnya? Iya. Wasitnya kasih kode gimana? Sudah waktunya kapten, dia panggil saya begitu. Jadi karena sudah 70. Jadi pas pada menit itu pelatih sama wasit sudah kasih instruksi, ya terjadi gol. Gitu. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Jadi wasitnya yang kasih kode sudah waktunya untuk biarkan lawan mencetak gol ke kandang Anda. Dapat berapa waktu itu, Mas? Seingat saya 11 pemain di lapangan plus 3 pemain cadangan yang juga ikut main, itu 2,5. 2,5 juta? Iya, per pemain. Untuk yang pemain cadangan, kalau nggak salah 1,5, antara kisarannya 1 juta sampai 1,5. Yang membagikan uang siapa waktu itu? Pada waktu itu saya terima dari pelatih, dan itu sudah ada jatahnya masing-masing, jadi saya juga ikut membagi juga. Jadi Anda yang membagikan uang 2,5 juta kepada pemain? Iya. Karena Anda kapten? Iya. Baik. Kita akan break. Setelah ini saya akan hadirkan satu lagi orang yang berani untuk buka-bukaan soal mafia yang merajalela setelah pariwara. Iya.
Buka-bukaan bola itu topik Mata Najwa malam hari ini. Pemirsa, di luar studio di sebuah tempat yang kami rahasiakan, salah satu pelaku jaringan mafia sepak bola bersedia membeberkan fakta. Demi melindungi keselamatannya, identitas Mr. X ini kami samarkan. Selamat malam Mr. X. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bersedia untuk berbicara ke Mata Najwa. Sejak kapan Anda terlibat dalam pengaturan skor? Sejak saya jadi pemain, sejak saya jadi runner. Pengaturan skor adanya tahun 2010 dimulai. Jadi sudah 5 tahun Anda bermain di dunia ini ya? Ya. Persisnya tugas Anda itu apa? Saya sebagai penghubung dari bandar-bandar asing itu ke pemain atau manajemen. Penghubung? Ya. Bandar asing Anda bisa sebutkan siapa saja, dari negara mana orang-orangnya kalau Anda mau buka malam hari ini? Ya, dari Malaysia paling banyak. Ada inisialnya? Tidak usah sebut nama dulu, inisial? Ya, DS, terus CR, AD, AC, R3. Mereka ini rata-rata apa? Rata-rata memang kaitannya dengan dunia sepak bola, apa mantan pemain juga atau apakah? Salah satunya ada yang mantan pemain nasional dari Malaysia. Salah satunya juga ada pemain biliar nasional tim Malaysia. Jadi yang paling banyak bandar judi yang bermain di Indonesia dari Malaysia? Malaysia, Singapura, Thailand ada, Cina ada satu. Oke, ceritakan ke kami modusnya biasanya seperti apa? Jadi mereka menghubungi Anda, kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, menghubungi saya, barangkali ada tim yang mau butuh uang atau butuh dana untuk tim. Ada dua cara mereka. Pertama, ada mereka butuh dana untuk persiapan tim, dia siapkan bantu dana. Nah, itu berapa miliar atau berapa, dikasih di depan dulu berapa. Sisanya setelah pertandingan mereka akan mengatur pertandingan itu. Kamu harus kalah pada menit ini, kalah berapa. Kalau kalah besar, uang besar. Kalau kalah kecil, uang kecil. Karena mereka pakai sistem under. Itu. Transaksi terbesar yang pernah Anda mainkan selama 5 tahun terakhir, berapa jumlahnya? Banyak, Pak. Ada yang 8 untuk satu kali pertandingan, ada yang 800 juta. 800 juta? Ya. Itu Anda bagi ke siapa saja? Anda sebagai runner, sebagai pengatur 800 juta itu pembagiannya bagaimana? Saya bagi pada orang salah satu yang punya wewenang di dalam tim. Ya, itu mereka yang mengatur. Nah, pertemuan-pertemuan itu diselingi dengan pertemuan pertama kali, kedua, ketiga, dan selanjutnya eksekusi. Eksekusi artinya untuk pertandingan selanjutnya. Dia bisa bermain untuk pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. 800 juta komisi Anda berapa itu? Ya, antara 35 sampai 50 juta, Mbak. Anda simpan di kantong tuh, 35-50 ya? Ya, simpan di kantong. Anda bekerja sendirian atau ada tim? Kalau saya yang punya kerja ini, saya bersendirian. Biasanya saya mengajak salah satu teman saya juga, sahabat saya juga. Dan persisnya biasanya itu berapa lama waktu yang Anda butuhkan tuh untuk mengatur skor pertandingan? Untuk pertandingan 1 hari sebelum pertandingan atau 2 hari sebelum pertandingan, bandar datang, kita jemput di bandara, cari hotel, langsung kita ketemu bla 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 bla, ketemu sama orang manajemen atau pelatih atau apa, baru bisa ketemu kapan, hari kapan. Pertandingan dimulai malam atau sore hari, bisa ketemu sebelum itu. Deal-dealnya sebelum siang, biasanya sebelum pertandingan itu deal sudah harga berapa, memasukkan berapa, kemasukan berapa, atau kalah berapa, begitu. Mr. X, saya akan minta Anda untuk menyebut spesifik satu laga pertandingan yang Anda atur. Silakan Anda buka malam ini. Anda berani tidak? Mana? Sebut nama pertandingannya. Klubnya tolong disebutkan. Ya, banyak. Saya pada PPSM lawan Persewangi, termasuk sama Febri, termasuk itu, bekerja sama dengan pelatihnya. Jadi Anda tahu persis yang diceritakan Febri ini memang betul terjadi karena Anda yang ikut mengatur? Semuanya tahu, Mbak. Pemain Indonesia semua tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Cuma takut untuk berhadapan di depan sini. Tahu. Pemain, pelatih, seluruh perangkat di
kompetisi tahu semua. Ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa mereka tahu, mereka takut, mereka cari aman sendiri. Karena belum tentu ini yang terbaik. Oke, tadi saya mau mengulang lagi. Jadi yang tadi Anda mengkonfirmasi itu betul terjadi yang diceritakan oleh mantan Kapten Persiwangi. Apalagi nih laga pertandingan yang Anda atur? Ya, PSM Persebaya. PSM Persebaya? Kapan itu? Lupa Mbak, sudah. Ya, kompetisi yang kapan? Kemarin 2013. Bagaimana Anda mengatur PSM Persebaya? Siapa yang harus kalah, siapa yang menang? PSM kalah 4-0. Itu Anda yang atur? Ya. Bukan, bandar saya cuma penyambung. Dapat berapa itu PSM Persebaya kalah 4-0 Anda atur? Ya, saya atau siapa? Nilai transaksinya berapa itu Mr. X? Ya, sekitar 800 lebih. 800 juta? Lebih. Oke, ada lagi, Anda bisa sebutkan apa lagi pertandingan yang Anda atur? DPSM, Persewangi, Persegres, Persik Kediri. 1-1. Kapan itu yang Persegres Persik Kediri? Saya sudah lupa Mbak. Di tahun kompetisi yang 2014? Sama-sama 2014? Sama, semua sama. Berarti kepengurusan PSSI yang baru saja dibekukan? Ya, pokoknya kemarin itu PSSI yang mana itu yang dibekukan sebelum Pak Nyala kan, sebelum Pak Nyala jadi ketua ini. Oke, saya mau konfirmasi Persik Kediri, Persegres, ISL 2014, Anda mengatur agar skornya 1-1, yang dapat siapa nih? Ya, manajemen Persik Mbak, Persik Kediri, Persegres, manajemen Persegres. Oke, Anda 5 tahun beroperasi pernah ditangkap atau tidak? Pernah 1 kali di Polri. Oke, saya akan tanya lebih jauh, saya harus break. Setelah ini saya akan kembali, tetaplah di Mata Najwa, buka-bukaan bola.